Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santo Bernardus. Bernardus lahir pada tahun 1090 di kota Dijon, Perancis. Ia berasal dari keluarga bangsawan dan memperoleh pendidikan baik. Ia tampan dan cerdas, riang gembira dan penuh rasa humor. Siapa saja suka berada di dekatnya. Suatu hari Bernardus mencengangkan teman-temannya ketika mengatakan bahwa ia akan masuk biara Cistercian yang amat kontemplatif. Mereka mengusahakan segala cara agar ia membatalkan rencananya itu. Tetapi pada akhirnya Bernarduslah yang berhasil meyakinkan saudara-saudaranya, seorang pamannya dan ke-26 orang temannya bergabung bersamanya. Ketika Bernardus dan saudara-saudaranya hendak meninggalkan rumah mereka, mereka berkata kepada adik mereka Nifat yang sedang bermain bersama anak-anak lain, "Selama tinggal Nifat kecil, sekarang semua tanah dan harta benda ini menjadi milikmu." Tetapi anak itu menjawab, "Apa? Kalian mengambil surga dan menyisakan dunia untukku? Apakah kalian pikir itu adil?" Tidak lama kemudian Nefart pun bergabung dengan saudara-saudaranya di biara. Santo Bernardus menjadi seorang biarawan baik. 3 tahun kemudian ia diutus mendirikan biara Cistercian yang baru serta menjadi abbas atau pemimpin biara di sana. Biara tersebut terletak di Lembah Cahaya. Dalam bahasa Prancis, Lembah Cahaya adalah Clairvaux. Biara baru itu kemudian lebih dikenal dengan nama Clairvaux. Bernardus menjadi abbas di Clairvaux hingga akhir hayatnya. Meskipun ia lebih suka tinggal, bekerja, dan berdoa dalam biaranya, kadang-kadang ia harus pergi untuk tugas-tugas khusus. Ia berkhotbah, mendamaikan para penguasa, serta memberikan nasihat kepada paus. Ketika gereja membutuhkan sukarelawan untuk mempertahankan tanah suci, Bernardus menjelajahi Prancis dan Jerman untuk meyakinkan para bangsawan Kristen akan kewajiban mereka melindungi warisan umat Kristen di Yerusalem. Karya Bernardus yang paling mengagumkan adalah buku-buku yang ia tulis mengenai pengalaman rohani dan nada pujian dengan syairnya yang amat indah. Ia menjadi seorang amat berpengaruh dalam zamannya. Namun hal yang paling dirindukannya adalah tinggal dekat dengan Tuhan dalam keheningan di biara. Ia sama sekali tidak suka menjadi orang terkenal. Bernardus mempunyai devosi yang mendalam kepada Santa Maria. Dikatakan bahwa ia sering menyapa Bunda Maria dengan sebuah salam Maria ketika melewati patungnya. Suatu hari Bunda Maria membalas salamnya, "Salam Bernardus." Dengan demikian cara Bunda Maria hendak menunjukkan bahwa bagaimana cinta Bernardus dan devosinya telah menyenangkan hati Bunda Maria. Santo Bernardus wafat 20 Agustus 1153
Pesan terakhirnya adalah kita bukan anak malam dan kegelapan, hiduplah sebagai anak cahaya. Orang banyak sedih karena mereka kehilangan pengaruhnya yang menakjubkan. Santo Bernardus dinyatakan kudus tahun 1174 oleh Paus Alexander III. Santo Bernardus juga diberi gelar doktor gereja pada tahun 1830 oleh Paus Pius ke-8. Perayaan 20 Agustus, salam kasih, terpujilah Tuhan. Amin.